Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 16 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-28, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Mazmur 49. Kebaktian sejati kepada Tuhan. Aku datang bukannya untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Tuhanlah Allah segala dewata, firman-Nya memanggil bumi dari timur sampai ke barat. Allah bersinar dari Sion, kota yang terindah. Allah kita datang dan tidak akan diam. Api menjilat di hadapannya, badai yang dahsyat melingkunginya. Ia memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Himpunkanlah di hadapanku semua kekasihku, yang mengikat perjanjian dengan daku dalam darah kurban sembelihan. Semoga langit mewartakan tuntutan Allah yang tepat, sebab Dialah Allah yang adil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi melawan dikau. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menyalahkan dikau. Bukan pula karena kurban bakaranmu yang tetap ada di hadapanku. Bukan kurban sapi yang kutuntut dari kandangmu. Bukan pula kurban kambing dari kawananmu. Sebab milikulah segala marga satwa di hutan dan segala hewan di gunung gemunung. Aku mengenal segala burung di udara dan semua binatang di padang kepunyaanku. Seandainya aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu, sebab milikulah dunia dan segala isinya. Adakah aku makan daging sapi? Ataukah aku minum darah kambing? Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban, dan penuhilah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau dan engkau akan memuliakan daku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Tetapi kepada orang berdosa Allah berfirman, bagaimana mungkin engkau mendaraskan hukumku dan berani berbicara tentang perjanjianku, padahal engkau membenci amanatku dan mengesampingkan firman-Ku. Jika melihat pencuri engkau berkawan dengannya, engkau bergaul dengan orang berzina, mulutmu mengeram kejahatan,
dan lidahmu menetapkan tipu muslihat. Engkau duduk-duduk mengumpat saudaramu. Engkau mendesas-desuskan fitnah melawan buah kandung ibumu. Itulah yang kau lakukan. Masakan aku diam saja? Engkau memupuk keinginan jahat. Masakan aku seperti engkau? Camkanlah ini, hai kamu yang lupa akan daku. Jangan sampai aku menerkam dan tiada yang dapat melepaskan. Barang siapa mengikuti bimbinganku, dia kupuaskan dengan keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Bacaan dari kitab Sirak bab 24 ayat 1 sampai 22. Kebijaksanaan memuji dirinya sendiri dan di tengah-tengah umatnya bermegah. Di dalam jemaah yang maha tinggi, ia membuka mulutnya dan bermegah di hadapan kekuasaannya. Dari mulut yang maha tinggi, aku sudah terbit dan bumi kuliputi bagaikan kabut. Aku telah tinggal di tempat yang tinggi dan takhtaku di atas tiang awan. Seorang diri telah ku jelajah lingkaran langit dan berkeliling di dalam lubuk tubir. Aku telah berkuasa dalam gelombang-gelombang laut, di atas bumi seluruhnya, pada tiap-tiap bangsa dan rakyat. Di dalam semuanya itu telah kucari tempat istirahat, dan di dalam milik siapakah dapat kupasang tempat tinggalku? Maka berfirmanlah kepadaku, Pencipta alam semesta, dan yang menciptakan daku menetapkan tempat kemahku. Sabdanya, di Yakublah mesti kau pasang kemahmu, dan Israel kau dapat milik pusaka. Sebelum masa purba sejak awal mula, aku telah diciptakannya, dan sampai selama-lamanya aku tidak akan lenyap. Aku berbakti kepadanya dalam kemah yang kudus, dan dengan demikian aku menetap di Sion. Di kota kesayangannya aku diberinya tempat istirahat, dan wilayah kekuasaanku ada di Yerusalem. Pada umat terhormat aku berakal, di dalam bagian Tuhan milik pusakanya. Seperti pohon aras di gunung Libanon aku berkembang, dan bagaikan pohon saru di pegunungan Hermon. Seperti pohon korma di En-Gedi aku berkembang, dan laksana pokok mawar di Yeriko. Aku tumbuh laksana pohon zaitun yang elok di dataran, dan seperti pohon berangan di tepi air. Aku harum semerbak seperti kayu manis dan aspalat,
dan meratakan wangian laksana kemenyan pilihan, seperti galbanum, oniks, dan stakte, dan bagaikan asap dupa di kemah suci. Seperti pohon tusam kurambatkan cabang-cabangku, dan ranting-rantingku adalah elok jelita. Bagaikan pohon anggur, kutumbuhkan tunas-tunas jelita, dan bungaku menjadi buah yang banyak dan masak sedap. Hai kamu sekalian yang menginginkan daku, datanglah kemari, kenyangkanlah dirimu dengan hasilku. Sebab kenanganku lebih manis daripada madu, dan pusakaku lebih manis dari cairan sarang lebah. Yang mengenyam aku masih lapar terus, dan yang meminum aku masih dahaga. Barang siapa mendengarkan daku tidak akan dikecewakan, dan yang bekerja dengan daku tidak akan berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-285. Pada jam kematianmu, engkau akan melihat bahwa engkau telah menyelamatkan banyak jiwa justru di saat kau sakit daripada di saat kau memiliki kesehatan yang prima. 286. Pada pesta Hati Kudus Yesus, Tuhan menempatkan kita di dalam hatinya. Andaikan kita dapat tinggal di sana untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah sumber keselamatan, semoga kami selalu berbakti kepadamu dengan hati gembira, sebab kebahagiaan kami akan sempurna dan kekal kalau kami mengabdi Engkau dengan pantas. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.